Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Usagita, NIM 2108611, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Dengan mata kuliah Filsafat Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi antologi, epistemologi, dan aksiologi. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu adalah antologi. Antologi itu membahas tentang yang ada dan yang universal. Menurut bahasa, antologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi antologis adalah ilmu yang ada. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Objek formal antologi adalah hakikat seluruh realitas. Metode dalam antologi Lawrence bagus memperkenalkan 3 tingkatan abstraksi. Yang pertama adalah abstraksi fisik yang menampilkan keseluruhan fisik khas suatu objek. Yang kedua adalah abstraksi bentuk, mendeskripsikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Lalu yang ketiga adalah abstraksi metafisik yang mengetengahkan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Sedangkan metode pembuktian dalam antologi oleh Lawrence bagus dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pembuktian a priori, disusun dengan meletakkan tren tengah berada lebih dahulu dari predikat, dan pada kesimpulan tren tengah menjadi sebab dari kebenaran kesimpulan. Sedangkan pembuktian a posteriori, secara antologi, tren setengah ada sesuatu realita kesimpulan, dan tren setengah menunjukkan akibat realitas yang dinyatakan dalam kesimpulan. Pembuktian a priori diberangkatkan dari tren setengah yang dihubungkan dengan predikat, dan tren setengah menjadi sebab kebenaran kesimpulan. Sedangkan pembuktian a posteriori diberangkatkan dari tem setengah dihubungkan dengan subjek, tem setengah menjadi akibat dari realitas dalam kesimpulan. Aliran-aliran antologi dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah monisme, yaitu adalah realita atau hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Kedua yaitu adalah dualisme. Dualisme ini adalah keberadaan itu berdiri dari 2 hakikat, yaitu materi dan jasmani atau spiritual. Ketiga yaitu adalah materialisme. Aliran ini menyatakan bahwa realita atau yang ada hanya materi, dan bahwa segala sesuatu yang lain yang kita sebut dengan jiwa atau roh tidaklah berupa sesuatu kenyataan yang berdiri sendiri. Yang keempat adalah naturalisme. Menurut naturalisme, yang ada hanyalah alam. Kelima yaitu idealisme. Menurut idealisme, hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sejenis dengan itu. Terakhir adalah agnostisisme. Menurutnya, manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi maupun yang rohani. Manfaat mempelajari antologi yang pertama adalah membantu untuk mengembangkan atau mengkritisi berbagai pembangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua yaitu membantu mencegahnya masalah pola relasi antar berbagai eksisten dan eksistensi. Lalu yang ketiga adalah bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Lanjut kepada poin yang kedua yaitu adalah epistemologi.
Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Metode-metode itu memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah empirisme. Empirisme adalah suatu cara atau metode dalam filsafat yang mendasarkan cara memperoleh mengetahui dengan melalui pengalaman. Yang kedua yaitu adalah rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Yang ketiga adalah fenomenalisme. Bapak fenomenalisme adalah Immanuel Kant. Menurutnya, para penganut empirisme benar bila berpendapat bahwa semua pengetahuan didasarkan pada pengalaman, meskipun benar hanya untuk sebagian. Yang terakhir adalah intuisionisme. Menurut background, intuisi adalah suatu sarana atau pengetahuan secara langsung dan seketika. Masuk kepada poin yang terakhir yaitu adalah aksiologi. Aksiologi adalah istilah dari bahasa Yunani yaitu aksio yang artinya nilai dan logos artinya ilmu. Yang dalam teoritis adalah studio filosofi tentang kebaikan atau nilai dalam arti terluas dari istilah-istilah ini. Gerakan aksiologi muncul dari metode fenomenologi. Penalaran secara rasional yang telah membawa manusia mencapai hakikatnya seperti sekarang ini berganti dengan proses rasionalisasi yang bersifat mendustakan kebenaran. Bremer berpendapat bahwa aksiologi bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yang dikenal dengan istilah etika. Yang kedua adalah ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan suatu keindahan. Yang ketiga adalah kehidupan sosial politik. Bidang ini melahirkan filsafat sosial politik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.